Halo teman-teman, nama saya Putra Tamorsian. Di video kali ini kita bakal belajar bareng tentang manajemen file pada sistem operasi. Dan di akhir video saya juga akan menunjukkan cara download dan install VirtualBox di laptop kalian. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, sekarang kita masuk ke pembahasan utama yaitu manajemen file dan sistem informasi. Jadi teman-teman, manajemen file ini merupakan salah satu fungsi penting dari sistem operasi karena tugasnya adalah untuk mengatur, menyimpan, mengelola, dan menjaga file yang ada di komputer kita supaya bisa diakses dengan mudah dan aman. Pertama kita bahas dulu tentang apa itu file. File adalah satuan atau unit penyimpanan data di komputer yang punya nama dan format tertentu. File bisa berisi berbagai macam jenis data, seperti teks, gambar, audio, video, program, dan lain-lain. Contohnya kalau kita tulis sesuatu di Notepad, nulis di Notepad, dan kita simpan, soalnya tulis saja. Kalau kita simpan, dia akan tertulis txt. Hmm. Kalau kita menggambarkan download JPG, selanjutnya ada yang namanya sistem berkas atau file system. Ini adalah cara sistem operasi menyimpan dan mengatur file di media penyimpanan, misalnya di hard disk, SSD, atau flash disk. Tanpa sistem berkas, sistem operasi nggak akan tahu gimana caranya menyimpan, ngatur folder, atau ngecek file di dalam drive. Tanpa sistem berkas, sistem operasi nggak akan tahu. Set ulang gitu. Nah, ada beberapa jenis sistem berkas yang sering digunakan. Ada FAT32, File Allocation Table 32. Ini yang paling klasik, sering dipakai di flash disk. Kekurangannya file maksimal cuma bisa sampai 4 GB aja. Dan yang kedua ada NTFS, New Technology File System. Ini file system modern yang dipakai sama Windows. Dia udah support fitur-fitur keamanan enkripsi dan kurang file besar. Ini ada ini adalah contoh dari NTFS dari Windows, default Windows. Dalam manajemen file, sistem operasi juga menyediakan beberapa operasi dasar yang bisa kita lakukan ke file. Ini penting banget buat aktivitas sehari-hari di komputer. Nah, operasi tersebut diantaranya ada create, membuat atau bikin file baru, seperti bikin folder baru. Read, membaca, membuka, dan lihat isi filenya. Menulis itu kayak ngubah isi filenya, atau rename seperti ini. Sini ada new folder, kita rename. Rename. Atau yang kita buka, yang sudah masuk ke read, membaca, read, menulis, atau benang tambahin atau ubah isi file seperti ini. Nah, dan delete. Delete itu seperti ini. Kita tinggal pencet delete aja. Semua operasi ini dikelola sama sistem operasi biar data tetap aman dan beropti. Karena jumlah file di komputer bisa banyak banget, kita butuh sistem organisasi. Nah, file biasanya disimpan di dalam directory atau folder. Folder ini bisa berisi file atau bahkan subfolder lain. Contohnya kita bisa bikin folder tugas kuliah, terus di dalamnya ada folder sistem operasi, basis data, dan pengurungan. Tujuannya biar data lebih rapi dan gampang dicari. Seperti ini. Saya sudah buat contoh ini untuk kuliah abang saya. Isinya isinya tugas dia semua. Dan ini ada file lamaran kerja, ada file daftar.
Nah, selain rapi, file juga harus aman. Makanya sistem operasi punya fitur izin akses atau permission. Ini menentukan siapa yang boleh baca, ubah, atau hapus file. Nah, selain rapi, file juga harus aman. Makanya sistem operasi punya fitur izin akses atau permission. Ini menentukan siapa yang boleh baca, ubah, atau hapus file. Misalnya di Windows kita bisa atur lewat tab security di properties. Selain itu ada juga fitur enkripsi supaya file disimpan dalam bentuk kode khusus, jadi orang lain nggak bisa buka tanpa kunci. Hmm. Supaya performa komputer tetap bagus, kita juga perlu lakuin pemeliharaan file. Ada dua hal penting di sini. Defragmentasi, ngatur ulang file yang terbesar di hard disk supaya aksesnya lebih cepat. Backup, nyimpen salinan file penting di tempat lain kayak flash disk atau cloud buat jaga-jaga kalau data hilang. Terakhir, sistem operasi menyediakan dua cara buat berinteraksi dengan file. Yang pertama ada GUI, Graphic User Interface, kayak Windows Explorer, tinggal klik, drag drop, gampang banget. Dan CLI atau Command Line Interface pakai perintah teks, contohnya di command prompt atau terminal. Walau GUI lebih mudah, CLI lebih cepat buat pengguna yang udah terbiasa. Untuk cara mengeceknya kita bisa jadi intinya manajemen file itu proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur, nyimpen, dan mengelola file biar rapi, aman, dan mudah diakses. Semua aspek tadi mulai dari struktur file, sistem berkas, operasi file, sampai keamanan punya peran penting supaya sistem komputer bisa berjalan efisien dan teratur. Sekarang kita lanjut ke cara download dan install VirtualBox. Yang pertama kita buka dulu browser dan cari ke virtualbox.org. Dan klik download. Kita cari buat Windows. Setelah itu kita buka filenya. Nah, kita download aja. Lalu kita next next aja. Ini tinggal next aja. Next, tinggal install. Dan ini adalah tampilan setelah menginstal VirtualBox. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang manajemen file dan cara install VirtualBox. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.